inventory yang mempengaruhi inventory itu aktivitas lapangan usaha apa, industrinya apa. Kalau inventory sekarang itu semuanya negatif kecuali semen dan kendaraan. Nah, jadi dari aktivitas ekonomi, cuma kalau triwulan 4 laporan keuangan itu belum selesai. Laporan keuangan itu baru terkumpul itu bulan April karena mereka harus audited dulu. Kalau triwulanan itu 30 hari itu biasanya kita udah bisa dapat ratusan laporan keuangan karena nggak harus audited kan dia. Nah, itu bisa menjadi indikator. Sekarang yang PDB berlaku, yang tadi saya bilang bahwa duitnya kemana, gitu kan? Duitnya kemana? Excelnya berlaku sudah buka, Mbak? Oh, berat. Ya, berat. Jadi untuk anak muda harusnya notebooknya yang cepat, tapi budgetnya nggak ada, jadi terpaksa baru. Ya itu masalah klasik kan, siklus gitu loh, masalah siklus. Di link jadi kayaknya, di link jadi, yang biru. Sit. Nah, nih, di sini saya mau cerita bahwa apa yang terjadi sejak kenaikan harga komoditas. Jadi harga komoditas itu mulai menonjol itu triwulan 2 2021 mulai dia. Efeknya ekspor kita itu, ini angka triwulan 4-nya belum saya update ya, masih. Jadi sudah disiapkan tapi belum update angka terakhir. Jadi harga komoditas itu mulai naik sini, efeknya ekspor kita itu mulai 2 digit tumbuhnya. Ekspor mulai tumbuh digit, PDB berlakunya juga 2 digit. Ya, PDB berlakunya 2 digit. Terus efeknya ke pajak juga signifikan, ke bukan pajak juga sudah mulai signifikan, tapi ke konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah berlawanan. Artinya beda konsentrasi. Jadi duitnya dapat banyak, tapi konsumsinya bukan untuk konsumsi pemerintah, tapi untuk bantalan ekonomi, untuk shock absorb. Susah ngomongnya kalau gue takut belibet. Shock absorber Bu Menteri Keuangan biasanya bilangnya seperti itu. Nah terus impornya juga mulai udah baik. Nah pertanyaan pertama ketika muncul ke saya itu, Pak, duitnya kemana? Terus yang kedua muncul, kok diskrepansinya tambah gede ya Pak? Ya. Jadi duitnya kemana? Dia larinya ke tabungan. Pertumbuhan tabungannya tinggi, tapi pertumbuhan kreditnya masih digedein lagi kali Pak. Di show yang sini aja nih. Nah, bawah ya. Nah, pertumbuhan kreditnya itu dari sini udah mulai 2 digit, masih 2 digit. Jadi ketika krisis pun tabungan itu naik. Makanya yang fenomena yang muncul itu ketika pandemi, tabungan yang jumlahnya 2M ke atas naik. Kita aja yang nggak punya tabungan. Jadi malah jumlah tabungan yang 2M ke atas itu naik. Karena begitu dia dapat duit, dia nggak mau ekspansi lagi. Mikir, tahan dulu. Dan itu nambah terus. Gitu ya. Sampai ke sini, terus ditambah ada keuntungan ini kan, keuntungan harga komoditas yang diterima cenderung oleh pengusaha sehingga dia nambah tabungannya. Nah, kredit itu baru mulai agak berimbar di triwulan 3. Triwulan 2 pun masih cenderung sedikit lebih rendah, tapi mulai triwulan 3 kreditnya, pertumbuhan kreditnya lebih tinggi. Tapi kumulatifnya kan ketinggalan. Terus ketika ditanya, Mas kok diskrepansinya tinggi ya? Ya duitnya belum nyampe ke final demand. Ya kan duitnya belum nyampe kan? Komoditasnya udah laku, tapi harusnya kan balik jasa ke faktor produksi, terus bawa ke rumah tangga jadi konsumsi kan? Nah, ngalirnya ke sini
menjadi pendapatan rumah tangga, nggak jadi konsumsi tapi jadinya tabungan, sehingga final belum nyampe ke final demand. Saya jawab dulu belum punya data, ya belum nyampe ke final demand, nggak ada info. Habis itu baru mikir apa ya buktinya gue. Kayak ditanya dulu, jawabnya, habis ternyata terbukti ya betul bahwa tabungannya masih cukup tinggi. Nah, kenapa ini menjadi tabungan kayak tadi lagi? Ketika itu harga komoditas, balas jasanya akan diterima siapa? Pemilik modal kan? Bukan oleh pekerja. Orang pekerjanya sama-sama memproduksi satu barang, harga barang ini tadinya 10 jadi 20. Yang menerima 10-nya siapa? Ya kan, pengusahanya. Nah, jadi surplus usaha. Ketika surplus usahanya pengusahanya baik hati, ya dikasihlah satu gitu ya, jadi bonus gitu kan. Tapi kan, nah sehingga efeknya ke sini. Ketika pengusahanya belum mau ekspansi, ya dia masih belum jadi kredit, belum jadi. Nah di mikro itu kalau kepengen kekayaan nama, saya punya duit 1 triliun, saya taruh di bank. Ketika saya punya duit 1 triliun saya taruh di bank, ketika saya invest, saya pakai duit ini enggak? Nah, enggak pakai duit ini, karena kalau pakai duit ini kekayaan saya turun. Saya minjem lagi 1 triliun, jadiin aset, kekayaan saya jadi 2 triliun. Gitu kan, di accounting kan jadinya kayak gitu kan. Aset saya jadi 2 triliun. Duit saya utuh, kalau ini bermasalah, ya disitalah sama bank, duit saya utuh. Tapi jangan mikir kayak gitu ya, mikirnya gampang saja itu biar. Ntar kalau ikutan semuanya gitu ribet. Oke. Sehingga ketika pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5 tetapi berlakunya sampai 2 digit, maka yang pertambahan pendapatan tenaga kerja cenderungnya ekuivalen dengan pertumbuhan konstan yang dari harga komoditas itu. Oke, yang terakhir, ini biar tidak makan waktu terlalu banyak. Yang terakhir, jadi bahwa nggak ngomongin ekonomi doang, gue manajemennya juga jalan. Jadi dari sini saya bisa memotret kinerjanya teman-teman, berapa saya harus per bulan, berapa saya harus cari kinerjanya itu berapa gitu. Cuma ini belum selesai saja, belum selesai. Kata. Jadi ini pekerjaan dari masing-masing orang saya targetkan. Kalau ini targetnya masih target bulanan. Kalau targetnya itu output per bulan itu juga bisa. Ini masing-masing orang itu pekerjaannya segini. Masing-masing orang di ruangan saya. Ini tim ya, kalau nggak salah ini siapa yang dibuka? Oh ini NMLN kayak. Nanti masing-masing orang itu juga muncul. Nanti dia akan outputnya dari sini kan, target apa yang sudah selesai, target apa yang belum selesai itu kita bisa potret. Ketika ini saya tunjukin ke sama tim yang kepegawaian, katanya kepegawaian lagi nyusun dan muncullah KIPAP. Kita nanti arahnya mau ke sana. Makanya kayaknya ketua tim yang duluan ngurusin administrasi selesai kayaknya di ruangan juga saya. Karena pengangguran. Lah, ketika ini udah selesai kan berarti udah selesai sama teman-teman kan? Nah, karena saya pengangguran jadi ya yang kayak gitu saja. Kan tugas saya, Pak hubungi ini, siap ya. Diperintahkan bawahan teman-teman aja. Pak harus hubungi anggaran supaya ini, oke siap. Pak hubungin Pusdiklat supaya ini, siap. Disuruh-suruh siap-siap aja.
Tapi yang lain semuanya selesai. Begitu semuanya selesai, saya tunjukin ke teman-teman, nih kinerjanya kalian. Meskipun ini belum implementasi. Ini dulu saya pakai untuk ngitung KPI-nya Tangerang Selatan, bantuin. Sama Yohanes Abdullah itu dapat penghargaan balance scorecard dari internasional karena dia bisa menghabiskan uang 2 miliar untuk penghasilan 100 kali lipatnya. Jadi dia nyetop produksi kilang minyak 2 jam atau 2 hari, ruginya itu 2M, tapi habis itu keuntungan. Dengan balance scorecard dia kan tahu kan KPI-nya keberhasilan saya itu ditentukan oleh pekerjaan apa dan yang bertanggung jawab siapa, itu ketahuan di sini. Begitu ketahuan, gue nyecernya dia aja, begitu dia selesai masalahnya selesai kan. Nah, Yohanes Abdullah itu diwawancarai dari 600 sekian negara dengan secara online, dapat penghargaan internasional, dapat award karena berhasil dengan mendeteksi, dengan balance scorecard ini dia mendeteksi hemat sekian dengan biaya 2M dan hanya waktu 2 hari atau menghentikan produksi 2 hari kalau nggak salah. 2 hari itu 2M. Sekarang saya senang ngobrol sama teman yang punya outlet. Jadi dia manajerin outlet, 7 outlet di Jakarta. 1 outlet kafenya itu omsetnya sehari sekitar sebulan sekitar 2M. Sehingga ketika ada apa-apa saya dapat informasi. Gimana Mas ini daya beli di wilayah sini gimana? Surabaya ternyata lebih gila dari Jabodetabek. Jadi yang ngobrol itu perlu gitu loh. Ngobrol itu perlu. Ya, tadi kan saya nggak punya teman sebenarnya. SMA saya dari kampung, S1 saya di kampung, D3 saya IPK-nya paling jelek. Terpaksa harus nyari jaringan supaya, nah kalian yang dari sekolah harusnya sudah punya networking. Jangan-jangan teman-teman kuliah kalian udah jadi manajer di luar, ya kan? Istri saya networkingnya lebih gila lagi, Kapolri, terus Dirut PN Migas, itu istri saya networkingnya lebih gila. Tapi kita bukan berarti minta fasilitas, tetapi kita ya pemikiran itu kan penting. Nggak minta fasilitas, kita nggak minta fasilitas apa-apa. Cuma ketika ada darurat ya telepon aja PN Migas gitu. Ya ketika misalnya kemarin di tempat istri itu, ya, perlu bantuan Anda. Istri saya cuma WA, Mas ini ada kegiatan ini nanti Gusti Pre mau ketemu. Gusti Pre itu Jogja kalau putra mahkota ini kan penggantinya kan Gusti ya, dia mau ketemu. Nah, terus aku manggilnya apa gitu. Dirut PN gas saja bingung mau manggilnya apa. Padahal ngobrol sama istri kurang bulan. Networking ya udah, tapi menyelesaikan permasalahan mereka kita nggak usah ikut campur. Ya kita sih tetap makanya tempe goreng gitu kan, enak tuh bakwan goreng sama nasi panas itu, tepung ketemu tepung. Sehat. Oke ya, itu omong kosong. Ada yang pertanyaan sebelum kita close supaya bisa melanjutkan pertanyaan? Ya silakan. Pak, pertama Pak, ini terkait indikator yang untuk provinsi ya Pak ya, masalah Asosiasi Semen
produksi, karena produksi tonase lebih gede daripada yang ini gitu. Gimana Pak? Jadi di semen itu ada produksi, ada pengadaan semen, ada produksi dan pengadaan semen. Nah sebenarnya kalau di wilayah-wilayah tertentu yang bukan produksi semen, ya kalau sini kan ada semen tonasa, itu sebenarnya kalau mau mendeteksi itu dari bongkar muat dan truk yang lewat dan bongkar muat itu kan sebenarnya jumlahnya terbatas. Kita bisa tahu lah dari mana saja gitu. Nah, cuma kan permasalahannya kita belum care sampai ke sana. Yaitu tadi kemarin di Selayar itu harusnya paham berapa truk yang lewat yang ngangkut semen, yang ngangkut barang elektronik. Kan nggak mungkin barang elektronik datang tiba-tiba mesti diangkat pakai truk kan. Yang mengangkut macam-macam gitu, sehingga di satu, karena saya nongkrong saja di losmen di Flores itu udah ketemu itu bahwa barang elektronik masuk 2 minggu sekali, nanti pulangnya biasanya kosong, bahwa yang sudah rusak cenderungnya sih habis gitu kan. Oh gitu, sehingga ketika dia muncul 3 kali ngangkut itu berarti ada pertumbuhan. Kalau ada ternyata harus terhambat karena ada cuaca, berarti ada pengurangan kayak gitu. Jadi ketika itu jembatannya itu harusnya gitu. Nah kalau Toraja kan juga tidak semua Toraja masuk. Toraja kalau nggak salah semen Toraja itu masuk di Tonasa ya. Semen Tonasa masuk ke itu rata-rata 2 kapal sehari. Ke Bima, ke NTB. NTB di satu pulau yang besar apa? Yang di Mataram. Itu nongkrong sehari aja sudah tahu informasi itu. Nah, artinya ketika harga naik, ketika harga semen naik, itu udah tahu kedeteksi, oh cuaca nggak buruk. Nah, harga turun atau tambahan semen yang bukan semen tonasa itu ada tambahan semen dari semen selain produk tonasa, maka harga semen turun atau naik. Karena yang dari tonasa itu sehari itu 2 kapal, 2 kapal sekian, 2 truk atau 2 kapal lah setiap hari gitu. Nah kayak gitu kan, ya sense. Makanya dulu di Kalbar itu lebih heran lagi, ini analogi ya. Kalau data semen, kalau dari realisasi sih kita percaya. Produksinya harusnya memang sini lebih banyak karena produksi di sini itu pasti akan dilempar ke provinsi lain. Nah, pengadaannya yang harusnya pengadaan itu pun pengadaan tender kan sebenarnya. Tender dari proyek-proyek yang terlibat. Kalau itu tidak pengadaan besar yang dibeli oleh kontraktor kecil atau pedagang distributor kecil yang tidak dilaporkan, itu juga ada kan. Iya, kan ada saja gitu. Yang skalanya, tapi skalanya minor lah, skala minor. Jadi untuk pergerakan relatif sama. Dan proporsinya itu kan relatif sama. Nah, mengenai teknologi, sekarang kan ada analogi, misalnya sekarang kan semen nggak dominan lagi di konstruksi, ya kan? Ada yang bilang seperti itu. Nah, semen ketika itu tidak dominan di konstruksi, nggak seperti dulu. Oke, kita sepakat. Tapi seberapa jauh penurunan rasio penggunaan semen dibanding tahun lalu? Masa perubahan teknologi begitu drastis gitu? Enggak lah. Ya, ketika tahun lalu 30%, paling banter sekarang turunnya jadi 28 atau 29%. Nggak mungkin langsung jadi 5%, itu kecuali kalau langsung menggunakan, misalnya penggunaan behel dulu tahun lalu nggak ada, sekarang ada gitu kan. Nah, bolehlah turun langsung brek gitu. Memang ada indikasi bahwa jangan-jangan itu kita over estimasi ketika semen itu, jalan raya itu dulu pakai aspal digantikan semen. Jadi
Menggunakan semen, estimasi konstruksinya naik, tapi pengurangan aspalnya nggak kita estimasi jalan rayanya. Kan harusnya itu kan, harusnya. Nah, tapi begitu sudah terlanjur sampai ke sini, terus kemudian muncul ada plat baja, ada baja ringan gitu kan. Nah, oke, itu seberapa komposisinya, seberapa dan seberapa jauh, itu harus kita pantau lagi. Nah, mudah-mudahan nanti pas di PMTB saya ada budget. Kalau ada budget saya pengen cari estimator. Kemudian kenalan estimator saya itu udah saya, padahal saya pengen manggil dia dulu gitu. Dia udah almarhum meninggal. Jadi estimator itu kan tahu bahwa struktur hotel ini itu semen berapa, besi berapa. Jadi nggak usah survei. Surveinya itu tenaga kerja yang kerja berapa banyak, yang ini berapa banyak. Kalau struktur dalamnya kita cari aja ahlinya. Struktur biaya hotel, panggil aja strukturnya. Di hotel itu outputnya apa saja sih? Cafe itu kan outputnya sebenarnya ada 3 kan? Asli ya. Outputnya kalau pakai suplai ya. Pakai suplai itu outputnya restoran itu ada 3. Ada restoran, ada industri makanan, ada perdagangan. Ya kan? Restorannya ketika dia ngolah di restoran, di kafe, dia nyiapin nasinya. Industrinya ketika rotinya sudah dibuat di base camp, bawa ke dia jadi artinya dia tuh ada industri makanan di situ kan. Terus perdagangan, ketika ada yang nitip, dia beli barang di situ untuk dijual lagi, nggak dia apa-apain. Air mineral, itu kan perdagangan ya.